Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Shalom, salam damai sejahtera dimanapun kita berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online bersama GP Kris Kelapa Gading. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kehidupan hingga hari ini dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya kena percaya setiap kita telah menyiapkan diri untuk beribadah pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mengajak setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat pertama sampai kelima berkata demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mengawali ibadah kita dengan sebuah sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan, sebab Allah itu baik dan kasih setianya ada beserta dengan kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan kasihnya ditunjukkannya dalam rencana keselamatan Allah. Dia berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kasih Allah sungguh telah terbukti bagi kita semua. Tak ada kasih yang seperti kasih-Nya.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. selama hidup kami, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini dengan sebuah sikap hati yang bersyukur. Karena kami tahu kasih setia Tuhan buat setiap kami senantiasa ada beserta dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, melewati banyak hal dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menerima ucapan syukur kami yang mengalir dari hati kami, karena kami tahu bahwa Tuhan selalu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang menghampiri-Mu, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, dan kami mau terima pengampunan Tuhan. Kami menerima rahmat Tuhan yang baru. Kami menerima kasih anugerah-Mu yang baru, yang sangat kami perlukan dalam menjalani setiap kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Karena itu kami berdoa, Tuhan bawa kami senantiasa dalam rencana keselamatan Allah. Biar kami boleh terus tetap setia, berharap memandang kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dimanapun kami beribadah, di masing-masing rumah keluarga kami yang sendiri, kami yang berkeluarga, Tuhan hadir, Tuhan melawat, dan Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengawali ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita semua bersyukur kalau kita boleh ada hingga hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Melewati berbagai hal dalam hidup kita, ada suka dan duka, ada berbagai gelombang yang mungkin datang. Namun kita percaya janji Tuhan tidak pernah ingkar dalam hidup kita. Dia Bapa Surgawi yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Bapa Surgawi memeliharaku. Kepada
aku berharap di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam lautan belum, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam lautan belum, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. musik muji Tuhan. Naikkan refnya, aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam lautan belum, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memelihara. Bapa surgawi memelihara. Bapa surgawi memeliharaku. Amin. Puji nama Tuhan. Bapa surgawi memelihara setiap kehidupan kita, baik dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan dari dulu kasih setianya ada beserta dengan kita. Firman Tuhan pada bulan Maret ini mengangkat sebuah tema tentang rencana keselamatan Allah. Tema ini tentunya mempersiapkan kita untuk memasuki masa peringatan kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Akan tetapi tema ini juga dipilih untuk mengingatkan kita di tengah situasi pandemi ini yang sudah hampir setahun kita jalani. Ada mungkin banyak keadaan yang buruk menimpa kita. Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita diingatkan akan kasih Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, hidup yang baru, jaminan mulia yang Tuhan berikan buat kita. Dia tidak pernah ingkar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, pergumulan apapun yang kita hadapi, kita tahu kita punya keselamatan di dalam Tuhan. Sehingga apapun pergumulan yang lainnya, kita tetap boleh datang kepada Tuhan, sujud di altarnya, meminta pertolongan daripada Tuhan. Mukjizatnya tidak mustahil disediakan buat setiap kita yang membutuhkan, dan pertolongannya tidak pernah terlambat buat setiap kita. Karena salib-Mu, kita naikkan pujian ini, siapkan hati kita, terima berkat firman Tuhan yang menghantar kita pada perjamuan kudus hari ini. Karena salibnya kita hidup, karena salibnya kita beroleh kemenangan. Salibnya berkuasa menebus kita dan mampu melakukan mukjizatnya buat setiap kita dimanapun kita berada yang membutuhkan. Datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita,
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Dia berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu kami hidup ini hari ini. Karena salib-Mu kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami ada hari ini karena salib Kristus yang telah Kau jalani 2000 tahun yang lalu bagi kami. Dan oleh salib itu maka kami boleh dengan penuh keyakinan berdiri di hadapan Tuhan dan memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Allah, begitu besar anugerah Allah, begitu agung kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan, sehingga anak-Mu yang tunggal itu boleh mati bagi kami, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih untuk segalanya, untuk rencana kekal Allah, rencana keselamatan Allah atas setiap kami, dan olehnya kami boleh dimenangkan di dalam Kristus. Berkati kami dalam sebentar untuk mendengar firman-Mu. Hati kami dibukakan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang baik untuk ditaburkan benih-benih firman Tuhan, dan kami boleh mendengarkan, meresapinya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita membaca beberapa ayat yang akan kita baca. Yang pertama Yohanes 14 ayat 6, nanti di Kisah Rasul dan 1 Petrus. Yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 6, demikian, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat yang kedua adalah Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terakhir 1 Petrus 1 ayat 20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada tema bulanan kita, yaitu tentang rencana keselamatan Allah. Hari ini adalah seri yang ketiga. Kita sudah lihat seri pertama 2 minggu yang lalu, kemudian minggu lalu itu seri yang kedua. Nah, hari ini bicara tentang bagaimana bentuk atau wujud dari rencana keselamatan itu, atau apa saja isi atau konten daripada rencana keselamatan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan bentuk dan wujud atau konten daripada rencana keselamatan, maka Allah telah menetapkan Kristus satu-satunya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ini tadi kita sudah baca ayatnya. Dan juga ada pernyataan Alkitab bahwa tidak ada satupun nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali Kristus. Dan tidak hanya itu, di dalam Kisah Rasul 1 atau di dalam 1 Petrus 1 ayat 20 itu mengatakan bahwa Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan dan ditetapkan sebagai juru selamat. Jadi bentuk dan wujud daripada keselamatan atau rencana keselamatan itu siapa? Itu ada Kristus sendiri. Kristuslah isi daripada rencana keselamatan Tuhan. Kristuslah konten daripada rencana keselamatan Allah kepada manusia. Dialah wujudnya dan dialah bentuk daripada rencana itu. Dan di dalam Kristuslah segala rencana itu tergenapi. Jadi di sini kita melihat bahwa Kristuslah yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan dan Ia ditetapkan menjadi juru selamat kita. Nah, sehubungan dengan rencana kekal keselamatan Tuhan ini, Allah telah menetapkan 7 hal atas Kristus, ya, sebagai bentuk atau wujud daripada rencana keselamatan itu. Atau dengan kata lain, Allah telah menetapkan 7 hal yang harus dikerjakan oleh Kristus
sebagai isi atau konten daripada rencana keselamatan Allah. Mari kita lihat 7 hal itu. Yang pertama adalah dalam rencana keselamatan Allah, Kristus telah ditetapkan sebagai pengganti bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, dalam rencana kekal Allah, Kristus telah dipilih oleh Allah sebagai pengganti bagi kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tahu kok manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita udah dengar ini minggu lalu. Tuhan tahu kalau manusia tak mungkin menanggung hukuman atas dosanya sendiri. Tuhan juga tahu kalau manusia itu nggak bisa menanggung maut atas dirinya sendiri. Kalau dia menanggung maut itu, maka manusia akan binasa selama-lamanya. Karena itu untuk bisa diselamatkan, maka manusia membutuhkan yang namanya pengganti. Ya. Pengganti yang bagaimana? Yaitu seorang pengganti yang mampu menanggung maut, seorang pengganti yang mampu memikul dosa-dosa kita. Pertanyaannya, siapa pengganti yang mampu menanggung maut bagi kita? Siapa pengganti yang mampu memikul dosa kita? Saudara-saudara, setelah kita melihat di dalam Alkitab, ternyata Alkitab menyebutkan seorang pengganti yang layak bagi kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa boleh hidup untuk kebenaran. Ini menarik. Lalu 1 Petrus 3 ayat 18, sebab Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Lalu di 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian Nabi Yesaya sendiri pernah menubuatkan dengan berkata bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Saudara, dari 4 ayat ini kita mengetahui bahwa dari sejak semula Tuhan sudah memilih Kristus dan menetapkan Dia untuk menjadi penggantimu dan pengganti saya di kayu salib. Jadi dari sejak kekekalan Tuhan sudah memilih Kristus, menetapkan Dia untuk menjadi pengganti kita, sehingga kita diselamatkan. Saudara, saya nggak tahu hidupmu hari ini seperti apa, tapi jika engkau merasa seorang yang akan binasa karena dosa-dosamu, ya, saudara, seorang yang akan binasa karena kejahatanmu, ingat, solusinya ada di dalam Kristus. Dia telah ditetapkan oleh Allah Bapa agar Dia akan menjadi pengganti bagimu. Kita tinggal datang kepadanya dan meminta pengampunan itu, dan nanti semua dosa kita telah ditanggungkannya bagi kita di atas kayu salib. Kau nggak bingung lagi kan? Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Siapa yang nggak senang, siapa yang nggak bersuka cita kalau waktu dia mau dihukum mati, lalu ada orang yang rela menggantikan kita dihukum mati. Oh, ini terjadi di dalam Kristus. Tuhan sejak semula memilih Kristus sebagai pengganti kita di dalam rencana keselamatannya. Sekarang kita lihat yang kedua. Hal yang kedua yang Allah tetapkan atas Kristus, yang Allah tetapkan, yang Kristus harus lakukan. Yang kedua adalah di dalam rencana keselamatan Allah, ternyata Kristus juga ditetapkan sebagai pengampunan bagi kita. Jadi Kristus dipilih tidak hanya sebagai pengganti, tapi Dia juga dipilih sebagai pengampunan bagi dosa saya dan dosa saudara. Saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, maka sejak manusia jatuh dalam dosa, kita membutuhkan yang namanya penyelesaian atas dosa kita. Kita membutuhkan yang namanya pemberesan atas dosa-dosa kita. Masalahnya adalah manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Kita tidak mungkin membereskan dosa kita dengan cara kita sendiri. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dosa kita, untuk membereskan dosa kita,
adalah melalui yang namanya pengampunan. Nah, pengampunan ini membutuhkan yang namanya darah. Kalau kita lihat dalam ibadah-ibadah dalam perjanjian lama, darah sering dipercikkan sebagai cara untuk mengampuni dosa seseorang. Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan begini, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertanyaannya begini, siapa orang yang mau menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa saya? Dan persyaratan seseorang yang bisa mengampuni dosa, dia sendiri tidak berdosa dan dia sendiri adalah seorang yang bisa menanggung dosa. Saudara-saudara, 2 ayat di dalam Alkitab memberitahu kita, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak ternoda dan tak bercacat. Saudara, jadi satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosa kita adalah Dia yang menumpahkan darahnya, yaitu Kristus Yesus. Dia telah menebus kita, dia telah mengampuni dosa kita dengan darahnya, dengan menumpahkan darahnya. Dan tidak hanya itu, ketika kita mengakui dosa kita dan datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 itu berlaku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, di sini kita melihat bahwa dari sejak semula di dalam rencana keselamatan Allah itu, ya, Kristus telah ditetapkan untuk menjadi pengampunan bagi dosamu dan dosaku. Kristus telah dipilih dan ditetapkan sebelum dunia dijadikan, agar Ia bisa membereskan dosamu dan dosaku. Di luar Kristus tidak ada penyelesaian dosa. Di luar Kristus tidak ada yang namanya pengampunan akan dosa. Hanya di dalam Kristus. Karena itu hari ini kita mesti punya satu kepekaan. Kalau kita merasa bahwa dosa kita begitu banyak, dosa kita begitu besar, sampai kita merasa bahwa Tuhan tidak mungkin lagi mengampuni dosa kita, kamu salah. Ketika kita merasa dosa kita banyak, dosa kita besar, dan Tuhan gak mungkin ampuni dosa, justru pada saat itu Tuhan telah tetapkan Kristus untuk menjadi pengampunan bagimu. Tinggal kita datang kepada Dia, membuka segalanya, biarkan Dia menyucikan dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu jangan tunda. Di dalam Kristus ada solusi pengampunan akan dosa kita. Di dalam hidup ini, dosalah yang menyebabkan hidup kita susah, yang menyebabkan hidup manusia menderita, tertati-tati, terseok-seok dalam perjalanan hidup ini karena dosa. Tidak ada satupun yang bisa membereskan dosa. Hukumkah? Penjarakah? Tidak ada. Hanya di dalam Kristus. Penumpahan darah Kristus telah mengampuni dosamu dan dosaku. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ya, hal yang ketiga yang Tuhan tetapkan atas Kristus di dalam rencana keselamatan Allah. Yang ketiga adalah dalam rencana keselamatan Allah, Kristus juga telah ditetapkan sebagai penyucian bagi kita. Saudara, orang berdosa sering diidentikan dengan orang yang kotor, bukan? Orang yang berdosa itu sering diidentikan dengan orang yang menjijikkan, ya. Karena itu orang yang berdosa di mata Tuhan adalah orang yang kotor. Orang berdosa di mata Tuhan adalah orang yang menjijikkan, ya. Dan kondisi manusia yang kotor dan menjijikkan ini tidak mungkin bersatu dengan Tuhan. Kita yang kotor karena dosa, kita yang menjijikkan karena dosa ini nggak mungkin bersatu dengan Allah, nggak mungkin. Dia yang maha mulia, maha suci, maha kudus tidak pernah bisa bersatu dengan dosa kita. Nah, kondisi ini juga menjelaskan
kepada kita bahwa manusia berdosa itu membutuhkan yang namanya penyucian, pengkudusan. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menyucikan dosa kita? Siapa yang bisa menguduskan dosa-dosa kita? Sehingga kita bisa kembali, bisa hidup dalam kesucian, lalu kita bisa bertemu dengan Tuhan. Siapa? Saudara, 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9 menyebutkan begini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa kita. Ya, lalu ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini satu ayat yang sangat jelas bahwa hanya di dalam Kristus yang telah mati di kayu salib yang mampu menyucikan dosamu dan dosaku, menyucikan kita dari segala dosa, juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Ibrani menyebutkan bahwa darah Kristus juga bisa menyucikan hati nurani kita. Saudara, Kristuslah yang dipilih Tuhan menjadi satu-satunya yang menjadi kesucian bagi kita. Jika hari ini engkau merasa kotor dalam hidupmu karena dosa-dosamu, ya, jika engkau merasa jijik dengan dirimu karena kejahatanmu, karena dosa-dosamu, ingat, di dalam Kristus ada jalan keluar bagi kita. Dia satu-satunya yang bisa menyucikan dirimu dari segala dosa dan juga dari segala kejahatanmu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kata Alkitab, Dia bisa memutihkannya menjadi seperti salju. Sekalipun merah seperti bulu domba, seperti kain kesumba, itu bisa menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, ini penting. Yesus adalah kesucian bagi kita. Sekarang kita lihat yang keempat. Hal yang keempat yang Tuhan tetapkan atas Kristus. Dalam rencana keselamatan Allah, Kristus juga telah ditetapkan sebagai pereda murka Tuhan. Ya, pereda murka Allah. Yesus ditetapkan sebagai pereda murka Allah. Ini penting. Saudara, ketika manusia berdosa kepada Tuhan, maka kita sedang melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Maka sejak itu Tuhan murka terhadap kita. Ya, sejak itu manusia hidup di bawah murka Tuhan yang menyala-nyala. Saudara, paling gak enak kalau kita hidup di bawah murka Tuhan, bukan? Kenapa Dia bisa murka? Habakuk 1 ayat 13 mengatakannya kepada kita. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Saudara, mata Tuhan dikatakan terlalu suci untuk melihat dosa kita. Karena itu ketika Dia melihat kita berdosa, Dia akan murka, dan murkanya menyala-nyala. Saudara-saudara, nah, satu sisi manusia nggak mungkin bisa menanggung murka Tuhan, bukan? Kalau Tuhan murka kepada diri kita, maka kita nggak bisa melawan murka itu. Satu murka Tuhan saja bisa membuat kita binasa, seperti yang saya pernah katakan. Manusia juga nggak mungkin bisa meredahkan murka Tuhan. Manusia nggak bisa membelai-belai Tuhan supaya Dia nggak murka terhadap kita, nggak bisa. Satu-satunya yang bisa meredahkan murka Tuhan adalah Kristus. Dia menanggung murka Tuhan yang menyala-nyala di atas kayu salib. Itu sebabnya Kristus sesaat dikatakan Dia terpisah dari Allah pada waktu kegelapan menyelimuti bukit Golgota. Dan saat itu Allah meninggalkan Allah anak, sehingga Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
demi memuaskan murka Tuhan terhadap dosa kita. Tuhan harus menumpahkan kemurkaan itu atas Allah Anak, Allah Putra, yaitu Yesus. Dan sesaat dia menanggung itu dengan sangat berat. Saya nggak tahu saudara, seperti apa hari-hari kita saat ini. Jika engkau merasa hidup di bawah murka Tuhan, ingat sekali lagi, Kristuslah yang mampu meredahkan murka Allah bagimu. Di dalam Kristus murka Tuhan akan diredahkan. Karena itu selama engkau berada di dalam Kristus, engkau tidak akan mengalami murka Tuhan yang menyala-nyala. Tapi ketika engkau masih di luar Kristus, engkau tidak ada di dalam Kristus, maka engkau selamanya akan berada di bawah murka Allah yang menyala-nyala. Sekarang kita lihat yang kelima. Hal yang kelima yang Tuhan tetapkan atas Kristus. Yang kelima adalah dalam rencana kekal atau rencana keselamatan Allah, Kristus telah ditetapkan sebagai penebusan bagi kita. Sekarang sebagai penebusan, ya. Tuhan Allah menetapkan Yesus sebagai penebusan bagi kita. Saudara, pada zaman Alkitab ada satu budaya yang lumrah terjadi pada saat itu, di mana orang boleh memperjualbelikan yang namanya budak, ya. Jika kita mau membeli budak, seorang budak misalnya, maka kita harus mengeluarkan uang untuk membayar budak itu. Uang itu diserahkan kepada pemiliknya, kepada tuannya. Itu artinya waktu saya membayar dia, saya sedang menebus dia. Maka waktu saya sudah bayar, maka si budak ini milik saya. Budak ini tidak lagi milik tuan pertamanya. Nah, pembayaran atas budak itu disebut namanya penebusan. Nah saudara, ini mau bicara apa bagi kita? Ini bicara kita. Manusia ketika jatuh dalam dosa, saat itu manusia sudah jadi budak daripada dosa. Manusia sudah dicengkeram oleh dosa. Manusia terikat, terbelenggu oleh dosa. Dosa sudah memperbudak manusia berabad-abad dan berpuluh-puluh abad dalam kehidupan manusia. Saudara, lalu Kristus datang. Dikatakan bahwa dia datang untuk menebus kita. Dia ditetapkan Tuhan supaya kita ditebus. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita sekarang jadi hamba daripada Kristus. Yang menarik dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dulu kita budak dosa, sekarang ditebus, dibebaskan. Dulu kita tawanannya dosa, sekarang kita dilepaskan oleh Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kata dibeli di sini itu sama dengan kata ditebus dengan lunas. Jadi kita ini adalah orang yang diperbudak oleh dosa, ditawan oleh dosa. Nah sekarang kita butuh penebusan. Kristus satu-satunya sudah ditetapkan Tuhan dalam rencana kekalnya untuk menjadi penebusan bagi kita. Sekali lagi saya mau katakan, hidupmu seperti apa hari ini? Apakah engkau terikat oleh dosa? Apakah engkau sedang dicengkeram oleh dosa? Atau saat ini kau sedang diperbudak oleh dosa? Ditawan oleh dosa? Kalau betul itu adalah keadaan kita, betapa menyedihkannya kita. Kita mengalami satu perbudakan yang makin hari makin mengerikan hari-hari ini. Tetapi di dalam Kristus, Kristus siap dan selalu ingin membebaskan kita. Sebab dia ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penebus hidup kita, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Mari kita datang kepada dia, minta dia lepaskan kita dari ikatan-ikatan yang gak perlu dalam hidup kita. Minta dia membebaskan kita dari cengkeraman-cengkeraman dosa yang gak penting bagi kita. Biarkan kita dibebaskan oleh dia. Sekarang kita lihat yang terakhir. Hal yang terakhir yang keenam, yang ditetapkan oleh Allah kepada Kristus. Kita lihat yaitu Kristus telah ditetapkan sebagai pembenaran buat kita. Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan satu konsep Bapak Ibu, yaitu konsep
orang berdosa itu akan disebut orang bersalah. Orang berdosa di mata Tuhan adalah orang yang dicap bersalah di mata Tuhan. Selama kita berdosa, maka selama itu pula kita dicap sebagai orang yang bersalah. Dan selama kita berdosa, maka selama itu juga kita akan diperlakukan sebagai orang bersalah. Nah, kita dicap bersalah kenapa? Karena dosa. Karena kita melakukan dosa. Nah, satu-satunya ya cara untuk bebas dari status bersalah ini adalah kita perlu yang namanya pembenaran. Nah, siapa yang bisa melakukan pembenaran atas kita? Siapa yang bisa membela kita sehingga membenarkan kita? Saudara-saudara, Roma 5 ayat 16 dan 18 berkata demikian. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara, yang menarik dari dua ayat ini apa? Yang menarik dari dua ayat ini adalah pembenaran itu merupakan pembalikan daripada pelanggaran, ya. Yang pertama, bahwa pelanggaran oleh satu orang maka itu diperhitungkan menjadi pelanggaran kita. Ini menunjuk kepada siapa? Ini menunjuk kepada Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka pelanggaran Adam diperhitungkan juga bagi saya dan bagi saudara. Pelanggaran Adam itu diperhitungkan kepada semua keturunannya. Karena itu Adam di bawah hukuman dosa, maka kita semua juga di bawah hukuman dosa. Tetapi yang menarik selanjutnya nama ayat 19 tadi, sebaliknya adalah oleh perbuatan kebenaran satu orang, maka itu juga diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Nah, ini menunjuk siapa? Kalau yang pertama tadi itu Adam yang jatuh dalam dosa dan oleh dia kita ikut berdosa. Tapi sekarang di dalam Kristus, ini menunjuk kepada Kristus. Oleh satu perbuatan kebenaran, maka perbuatan kebenaran Kristus juga diperhitungkan bagi kita. Sehingga oleh perbuatan kebenaran Kristus kita juga ikut dibenarkan. Jadi dua keadaan. Oleh Adam yang pertama engkau jatuh ke dasar dalam dosa, tapi oleh Adam kedua yaitu Kristus engkau diangkat kembali menjadi orang yang benar. Saudara-saudara, karena itu kita sebagai orang yang benar, ya, mesti hidup bagi Kristus. Sebab Tuhan telah menetapkan Kristus sebagai pembenaran bagi kita. Kita bersyukur, ya, kita tanpa perjuangan dia telah memperjuangkan kita untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu hidupmu seperti apa hari ini juga. Apakah ada orang tertentu yang hidupnya itu merasa terus bersalah dan terus bersalah di hadapan Tuhan? Ya, mereka merasa bersalah, merasa tertuduh, ya, nggak ada damai. Ya, saudara, kalau itu masalahnya, mungkin ada sesuatu yang belum kita bereskan. Tuhan Yesus jawaban bagi kita. Dia mau membenarkan kita. Saudara-saudara, biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita lewat 7 hal atau 6 hal yang Tuhan tetapkan bagi Kristus demi rencana keselamatannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh diingatkan akan hal-hal yang ditetapkan Allah Bapa atas Kristus, sehingga Ia boleh menjadi juru selamat bagi kami. Sebab dialah inti atau isi atau konten daripada rencana keselamatan itu sendiri. Dia telah ditetapkan sebagai pengganti, dia telah ditetapkan sebagai pengampunan bagi kami, dia juga telah ditetapkan sebagai pembebasan atau sebagai pengudusan atau penyucian bagi kami. Dia ditetapkan sebagai peredah murka Tuhan bagi kami, dan dia juga ditetapkan sebagai pengganti atau yang lainnya adalah memberikan kami pendamaian dengan Tuhan, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang dikembalikan kepada Tuhan.
yang sebelumnya telah terpisah karena dosa. Ampuni dosa kami Tuhan. Jika hari ini kami menemukan diri kami belum dibereskan, dosa kami masih dosa yang lama, sikap perbuatan kami masih sikap perbuatan yang lama, hati kami masih hati yang lama, Tuhan, kami ingin datang kepada Kristus. Dia satu-satunya solusi bagi setiap orang-orang berdosa. Kami ingin menemukan kedamaian, kami ingin menemukan sukacita hanya di dalam Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, biarkan mereka tumbuh di dalam kekuatan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus dan dengarkan apa yang saya akan sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita menerima sakramen ini, kita wajib untuk mengoreksi dan mengevaluasi diri kita. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam diri kita sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan ini. Yang pertama adalah, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus tidak bercelah, dan dengan kebenarannya kita telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Yang ketiga, kita harus periksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan, dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir? Saya undang kita untuk sungguh-sungguh merenungkan 3 pertanyaan ini agar kita boleh dilayakkan untuk menerima sakramen perjamuan suci. Sebelum kita berdoa, saya ngajak kita menyanyikan satu pujian, yaitu di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka
ku tinggikan, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Musik saja. Bait yang ketiga. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu, setiap umat dan ketebusan-Mu sedang membuka hati, membuka hidupnya di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan dari tatapan wajah-Mu. Semuanya terlihat, karenanya maka kami mengakui segalanya kepada Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan-kelemahan kami dan juga keterbatasan kami. Ada banyak hal yang kami lakukan, tetapi ujungnya selalu salah. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan sering tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami seringkali memalukan nama Tuhan yang suci dan kudus itu. Tuhan, ampunilah kami. Sesungguhnya kami manusia berdosa yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Namun Engkau telah menyediakan pengampunan bagi kami, bahwa oleh darah Kristus yang telah Kau tumpahkan di atas kayu salib telah menjadi satu cara Tuhan yang membersihkan dan membungkus kami, sehingga sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun dosa kami merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, yang telah rela mati bagi kami dan menanggung maut demi kami, sehingga olehnya kami diselamatkan. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur yang akan melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang telah dihancurkan dan dicurahkan. Dan biarlah ketika kami makan dan minum, roh dan jiwa kami secara rohani terus dipersekutukan dengan Kristus, dipersekutukan dengan matinya,
dan juga dipersekutukan dengan bangkitnya, sehingga kami semua memperoleh berkat. Sucikan hati kami dan seluruh hidup kami, dan Tuhan memberkati perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Pengorbananmu yang begitu besar, salibmu yang begitu berarti, telah mengangkat derajat kami dari manusia berdosa menjadi manusia yang disucikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyerahkan Kristus bagi kami, sehingga dengan demikian kami pun harus menyerahkan diri kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih atas pengampunanmu, atas persekutuanmu, sehingga kami boleh terus disatukan dengan mati dan bangkitnya Kristus, dan kami memiliki pengharapan akan keselamatan. Berkati setiap jemaatmu yang telah mengambil bagian dalam perjamuan hari ini. Berkati mereka yang kekuatan iman yang baru, mereka terus memegang janji dan perjanjian ini bersama dengan Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Dan pimpin mereka menghadapi tantangan kesulitan dengan kekuatan iman rohani yang berasal dari Tuhan. Dengan perjamuan kami ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berkati mereka yang sakit dan lemah, biarlah oleh bilur-bilur Kristus mereka boleh disembuhkan dan dikuatkan, diberikan pengharapan dan iman yang dari Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami semua diberkati dengan roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang yang telah menerima rencana keselamatan kekal Allah yang di dalam Kristus telah mengaruniakannya bagi kita, sehingga kita boleh diselamatkan, dan terimalah berkatnya.
Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan saat teduh dan sebentar kita mendengarkan warta gereja. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa kami ibadah-ibadah online kita terus memberkati Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya menumbuhkan iman, menguatkan kita di dalam mengiring Tuhan di masa pandemi ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Pertama, hari Kamis nanti adalah hari Kamis yang keempat. Berarti kita sudah tahu bahwa setiap hari Kamis keempat itu adalah persekutuan faith. Dan ini akan dilakukan lewat aplikasi Zoom. Nanti linknya akan dibagikan dalam grup. Dan kami mengajak Bapak Ibu dengan keluarga masing-masing untuk menghadiri persekutuan faith tersebut. Kita bisa bersekutu satu sama lain, belajar firman, bermain, dan itu memberikan kita sukacita dan pertumbuhan dalam komunitas kita. Kemudian jangan lupa untuk anak-anak pemuda kita setiap malam minggu pukul 19.00 dan sebelumnya ada remaja itu pukul 17.30. Kita dorong anak-anak muda kita biar mereka dengan tetap semangat, optimis bersama Tuhan untuk meraih masa depan mereka, khususnya yang sedang berjuang dalam studi dan juga yang sudah kuliah dan mungkin mencari pekerjaan. Kita doakan masa depan mereka. Kemudian hari Minggu jangan lupa seperti biasa pukul 9 pagi itu khusus kelas-kelas sekolah minggu. Kita siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk ikut kelas-kelas sekolah minggu mereka. Kemudian pukul 10.30 ibadah umum kita, dan kita boleh terus membagikan link-link ibadah kita kepada siapapun yang membutuhkan sehingga semua orang boleh mendapat berkat lewat link yang kita sudah buat. Saya atas nama hamba Tuhan dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahan dan perpuluhannya. Kami berdoa supaya Tuhan mengembalikan berkat-berkatnya kepada Bapak Ibu dengan caranya yang ajaib. Demikian warta untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom.